artinya apa? Artinya dia merasa bahwa lawannya ini Argentina. Jadi wajar sekali seorang pelatih mempersiapkan diri untuk penalti. Karena dia menganggap untuk menang susah ya, walaupun bola itu bundar. Sehingga dia mempersiapkan latihan penalti. Gebrak ajur! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Gebrak ajur. Para gebrakers selalu bersama Coach Mama Adat dalam bincang-bincang podcast kali ini. Gimana Coach? Sehat Coach? Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Coach, sisi kiri sudah kita bahas. Sekarang waktunya kita mengulik sisi sebelah kanan, Coach. Pertandingan antara Argentina melawan Inggris. Sebelum kita masuk ke bagaimana mengenai pertemuan kedua tim ini, kita coba mereview sedikit, Coach. Karena banyak momen-momen tertentu nih, Coach, dari pertandingan-pertandingan masing-masing tim ini, Coach. Oke ya, Coach ya? Oke. Siap. Sekarang kita bahas terlebih dahulu Inggris melawan Norwegia, Coach. Nah, bisa dibilang 30 menit babak pertama itu suatu pertandingan yang yang boring, Coach ya. Artinya bukan pertandingan yang menarik ya. Temponya juga rendah gitu. Terus kedua striker yang kita andalkan bisa mencetak gol, Haaland dan Kane, baik secara posisi selalu di marking dan umpan-umpan dari lini tengah atau lini kedua ini ditutup, Coach, sehingga mereka berdua ini bisa dibilang mati, Coach. Itu bagaimana, Coach? Menurutnya Coach seperti apa, Coach? Oke, Bik, saya ngelihat Inggris dan Norwegia ini bermain cukup disiplin. Mereka sudah mempelajari kelebihan Inggris. Inggris punya dua striker atau pemain depan yang sangat berbahaya. Satu Harry Kane yang sudah membuktikan. Yang kedua adalah Bellingham. Bellingham ini pemain muda, di usianya sekarang lagi dalam peak performance yang bagus. Usia peak performance yang bagus itu antara 22 sampai 27. Dan Bellingham berada di usia masa-masa itu ya, Coach ya. Oke. Jalannya pertandingan tadi memang Norwegia dia mencetak gol duluan. Tapi Inggris, kita tahu Inggris ini adalah tim yang punya pengalaman. Inggris ini punya legend, sehingga walaupun kebobolan dia tidak panik. Itulah salah satu kelebihan tim juara, salah satu kelebihan tim yang punya pengalaman. Nah, ketika Inggris kebobolan dengan pengalaman, dengan jam terbangnya Inggris, dia tenang, dia tidak gugup, dia menyusun serangan dengan mengandalkan Harry Kane dan Bellingham ya. Bellingham menjadi bintang lapangan pada pertandingan itu. Kenapa? Saya melihat Harry Kane memang di tight marking. Tight marking ketat. Tight marking itu penjagaan ketat. Rupanya pelatih dari Inggris pintar. Dia tahu Harry Kane akan dimatikan, dia memanfaatkan pemain lain. Dan di sini yang bersinar adalah Jude Bellingham. Dan saya tahu golnya Jude Bellingham itu hanya bisa dilakukan oleh seorang bintang. Bagaimana dia dapat bola umpan tarik, dia bisa lari sambil ngontrol dan menyiapkan bola untuk melakukan finishing. Shooting, luar biasa. Bagus, sangat bagus, Coach. Tapi Coach, saya juga menyoroti sebenarnya dari sisi Norwegia ini harusnya mereka juga bisa mencetak gol. Ada momen, Coach, 2 lawan 1
Haaland dan Sorloth mendapatkan bola tapi tidak diumpan Coach kepada Haaland, yang andai kata itu bisa dilakukan umpan kepada Haaland, tentu ceritanya bisa beda Coach ya. Artinya bisa sampai terjadi gol ya. Secara peluang ya Coach ya. Itu menurut pengalaman Coach bagaimana itu ya? Sempat Haaland kecewa kan? Yes, tentu. Saya melihat tadi, kenapa kok itu terjadi? Ya. Satu, pandangan dari Sorloth ini tidak luas. Artinya apa? Artinya dia tidak berpikir sebelum mendapat bola. Andai dia berpikir sebelum dapat bola, maka dia sudah melihat sekitarnya, di mana Haaland bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Sorloth dapat bola, dia langsung di pressure 2, bahkan 3. Akhirnya apa? Pandangan dia ke bola, lihat ke bawah terus. Bagaimana menguasai bola ini jangan sampai hilang. Akhirnya dia tidak melihat ada Haaland yang sudah free, sehingga Haaland cukup kecewa. Nah, itu yang saya lihat. Ditambah lagi pemain ini juga seorang striker. Dia terbiasa mendapatkan suple atau umpan-umpan yang bagus untuk menjadikan gol atau finishing. Tapi dia sekarang harus memberikan bola kepada Haaland. Artinya faktor egoisme dari striker memang dibutuhkan, tapi dalam kali ini menjadi sesuatu yang justru kurang baik ya Coach ya. Betul, Big, setuju. Seorang striker harus egois, tapi egois yang bagaimana? Kalau tadi ini memang itu harus diumpankan kepada Haaland, makanya Haaland sampai kecewa ya. Bahkan saya juga melihat Coach ada 2 pemain sayap yang memang ini menjadi super sub, bisa mencetak gol, bisa memberikan umpan, yaitu Nusa di sayap kiri dan Bob di sayap kanan. Juga sepertinya kurang memberikan pasokan ke Haaland ya Coach ya. Seperti itu. Itu kira-kira kenapa ya Coach ya? Kok justru Haaland ini sampai benar-benar kecewa dengan kondisi seperti itu? Ya, yang pertama, Inggris pintar. Inggris kan sudah saya katakan tadi. Bagaimana sih seorang wing yang bagus? Seorang wing yang bagus itu atau winger yang bagus itu dia punya kecepatan. 2, dia punya crossing atau umpan-umpan yang memanjakan striker. Dalam hal ini siapa? Haaland. Tapi tadi Haaland tidak mendapatkan suplai itu. Kepintarannya Inggris untuk apa? Mematikan, memutus crossing ke Haaland. Nah, ini yang terjadi tadi, sehingga Haaland tidak mendapatkan peluang-peluang yang bagus. Itulah kepintaran dari Inggris. Yang kedua adalah pengalaman Inggris. Dia tenang, dia kebobolan tidak ada masalah. Itu hanya dimiliki oleh tim yang punya jam terbang tinggi dan calon juara. Artinya para sayap dari Norway ini sepertinya kurang matang ya untuk pertandingan-pertandingan sekrusial seperti ini ya Coach ya. Sehingga yang harusnya peluang menjadikan peluang tapi malah mungkin terlambat untuk memberikan umpan dan kembali tertutup posisinya oleh para winger dari back Inggris ya. Seperti itu Coach ya. Iya, karena yang dihadapi ini adalah Inggris. Levelnya Inggris sedikit di atas dari Norway. Ya. Sehingga dia tidak bisa menembus pertahanan dari Inggris. Itulah yang dibilang reading the game. Norway punya Haaland. Haaland ini akan hidup. Haaland ini akan berbahaya kalau dia dapat suplai bola baik dari sayap maupun dari second line. Nah, ini yang dibaca oleh pelatih Inggris dan ini segera dikunci, dimatikan sehingga Haaland tidak bisa apa-apa. Itu Oke Coach, kita coba melakukan review ke pertandingan salah satu semifinalis lainnya yaitu Argentina Coach ya. Argentina ini akan meladeni Swiss Coach. Pada tadi malam pertandingan mereka melawan Swiss. Nah, ada satu fakta yang menarik Coach, bahwa Swiss ini sepertinya sudah mengantisipasi faktor-faktor non teknis di mana mereka mencoba bermain 10 melawan 11 pemain. Artinya seakan-akan mereka sudah mengantisipasi nih bermain dengan kehilangan 1 orang pemain, 10 orang dalam lapangan dan juga banyak melakukan latihan untuk penalti Coach. Nah, itu kira-kira menurut Coach seperti apa ya? Akhirnya Swiss pun harus bermain benar-benar 10 pemain, Coach. Oke, Wik. Nah, itu yang tanya kau ya. Kau yang tanya dan kau yang bilang bahwa Swiss itu
sudah mengantisipasi main 10 orang. Hmm. Bahkan kau juga yang mengatakan akan terjadi yang namanya non teknis tadi. Dia mengantisipasi. Artinya apa? Artinya dia merasa bahwa lawannya ini Argentina. Jadi wajar sekali seorang pelatih mempersiapkan diri untuk finalti. Karena dia menganggap untuk menang susah ya, walaupun bola itu bundar. Sehingga dia mempersiapkan latihan finalti. Artinya apa? Kalau yang namanya finalti, itu yang paling berperan apa, Bik? Mental. Ya. Ada 4 elemen, skill, fisik, taktik, mental. Tapi kalau sudah finalti, yang paling berperan adalah mental, Bik. Nah, itulah yang diinginkan oleh tim dari Swiss tadi itu, Bik. Saya juga melihat ada satu catatan yang perlu kita bahas ini, Gus. Artinya Embolo yang tadinya sudah mendapatkan kartu kuning itu terbukti melakukan diving, tapi diawali dengan pelanggaran untuk Argentina, Gus. Setelah itu diralat oleh VAR dan Embolo dinyatakan bersalah, kartu kuning kedua, dan dinyatakan mendapatkan kartu merah. Menurut Coach seperti apa, Coach? Momen-momen seperti itu, apakah pantas ini Embolo mendapatkan kartu merah menurut Coach? Wah, ini pertanyaanmu ini sangat tajam dan kritis. Karena di sini banyak pendukung Argentina, juga banyak pendukung Swiss. Maka saya akan jawab secara umum, Bik, ya. Saya tidak akan mencampuri kewenangan wasit. Yang jelas, Bik, ya, yang jelas wasit sempat berbuat agak keliru ya dengan memberikan kartu kuning kepada pemain Argentina. Ya. Tapi jangan lupa ada VAR. Tadi kan saya bilang VAR itu akan sangat membantu kalau dilakukan dengan benar. Nah, di sini VAR melihat memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Argentina. Argentina kan Argentina kena kartu, ya kan? Nah, setelah itu pemain Swiss melakukan diving. Coach. Saya melihat sendiri melakukan diving itu memang hukumnya. Diving, ya. Melakukan diving itu hukumnya adalah salah dan ada hukuman. Wasit memberikan hukuman kepada yang diving tadi. Sedangkan yang diving tadi sudah terkena 1 kartu. Sehingga wasit mengeluarkan kartu merah. Secara aturan benar, ya kan? Tapi saya tidak mencampuri apakah itu wasit berpihak ke Argentina atau tidak. Yang saya lihat seperti itu. Karena yang menjadi perdebatan ini posisinya bukan posisi sesuatu yang sebagaimana misalnya dilakukan di kotak penalti dari Argentina sehingga menimbulkan penalti. Enggak, ini posisi di area-area yang tidak berbahaya sebenarnya, Coach. Itu yang menjadi perdebatan, Coach, ya. Ya, Big, wasit itu bisa membantu memenangkan satu tim. Kalau dia memang mau membantu. Di mana biasanya? Wasit-wasit itu membantu di mana? Kita ini kan pemain, saya ini pemain. Ya kan? Itu biasanya momen-momen seperti itu. Momen-momen wasit membantu itu satu, masalah offside. Apalagi kalau tim itu seimbang, Bik. Kalau seimbang, Bik, offside gak ditiup, ya gol, Bik. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pelanggaran. Bisa saja pelanggaran itu melalui kartu, bisa juga pelanggaran melalui penalti. Jadi wasit itu 2, Bik, dia bantu itu. Offside gak ditiup atau lawan dikasih penalti. Lah kalau timnya seimbang, menang 1 susah, Bik. Kalau dapat penalti ya 1-0. Nah, ini yang terjadi di pertandingan tadi. Wasit memberikan kartu merah kepada Swiss. Tergantung penilaianmu dan penilaian para penonton dan pemirsa. Apakah itu pantas atau tidak? Itu menurut aku, Bi. Iya, oke, Coach. Tapi Coach, terlepas dari apa yang terjadi di lapangan, ada satu gol yang sangat-sangat cantik. Biasa disebut gol PJKA, pojok kanan atas, Coach. Yang luar biasa terjadi oleh pemain muda ya, Coach, ya. Yang itu menjadi gol tentunya yang bisa dibilang menjadi penyemangat dari tim Argentina untuk akan nantinya memenangkan pertandingan, Coach, secara percaya diri.
dari tim Argentina? Gimana coach? Big Argentina ini tim yang punya mental juara dan terbukti 2022 di Qatar Argentina juara. Ya. Beda-beda tipis dengan Inggris. Inggris kebobolan dulu, tapi dia bisa membalas, bahkan memenangkan pertandingan. Sama Argentina, kebobolan dulu, tapi mental juaranya tadi ditambah ada seorang mega bintang, sehingga bisa menyamakan kedudukan dan memenangkan pertandingan. Itu tak lepas dari apa? Nama besar. Tak lepas dari apa? Pengalaman bertanding. Tak lepas dari apa? Adanya seorang legend. Nah, itu Wik. Oke. Kalau gitu kita mulai bahas bagaimana nantinya pertandingan antara Argentina melawan Inggris, coach. Tapi kalau kita lihat kedua tim ini tidak mudah, coach, mengalahkan lawan-lawannya. Ada momen-momen harus melalui extra time. Apakah ini bisa dibilang karena turnamen panjang ya, coach, ya, perlu konsentrasi, perlu secara mental, secara fisik juga yang selalu prima. Nah, itu menurut coach gimana, coach? Apakah ini karena faktor walaupun Inggris nama besar, Argentina nama besar, tapi harus kesulitan melawan lawan-lawannya yang selama ini dihadapi, coach? Apakah ini salah satu faktor kelelahan dari mental, atau justru ini bukti bahwa walaupun mendapatkan lawan-lawan yang tangguh dan cukup berani dan ngotot lah, tapi mereka tetap dengan mental juaranya bisa melalui lawan-lawannya, coach? Bagaimana menurut Anda, coach? Dik, ini dua pertandingan sama-sama punya nama besar, sama-sama punya pengalaman dan pernah menjadi juara dunia. Artinya apa? Kekuatan ini berimbang, Wik. Kekuatan ini berimbang, sama-sama punya legend. Argentina punya Messi, ya. Inggris punya Harry Kane. Ya. Ini dua-dua bintang yang usianya juga sudah tidak muda lagi. Nah, maka yang saya tahu Inggris ini bukan cuma punya Messi, tapi ada satu pemain yang sangat istimewa menurut saya. Dan pertandingan tadi dia menjadi pahlawan. Siapa dia? Jude Bellingham. Bellingham. Dia sekarang berada di usia emas. Sepak bola itu ada usia emas. Sepak bola itu usia 22 sampai 27 itu pemain dalam peak performance. Dan ini ada pada Inggris. Nah, kalau Argentina ada Messi. Ada lagi satu pemain Argentina, Alvarez ya, coach. Alvarez ini cukup berbahaya, Bik. Berarti apa? 2 lawan 2. Kalau dia punya pemain muda, Argentina punya pemain muda Alvarez, Inggris punya pemain muda Jude Bellingham ya. Ini akan beradu. Khusus Alvarez saya tambahkan sedikit bahwa Alvarez ini tadi mencetak gol dengan indah. Ditambah lagi Alvarez ini yang menghancurkan, yang memulangkan Kroasia pulang kampung di Piala Dunia 2022 dengan mencetak 2 gol. Waduh. Kita bayangkan bagaimana serunya pertandingan ini. Artinya nanti itu pertandingan Inggris melawan Argentina ini, kalau menurut coach, apakah ini beradu antara kolektivitas tim atau pertandingan akan sedikit semacam stuck, sama-sama berhati-hati dan nantinya akan ditentukan oleh individu pemain lagi, coach? Menurut coach seperti apa? Apakah ini terjadi pertandingan yang terbuka atau pertandingan tertutup yang ditentukan oleh individu pemain nantinya, coach, sebagai pembeda? Kira-kira biasanya gini, Bik. Biasanya kalau tim itu berimbang ya, sama kuat, tergantung dari instruksi sang pelatih. Ya. Itu menentukan apakah sang pelatih menginginkan di 20 menit atau 30 menit awal melakukan gebrakan, artinya melakukan pressure di daerah lawan. Nah, pressure di daerah lawan punya tujuan. Jadi lapangan itu ada 3, Bik. Ada yang namanya attacking third, ada yang namanya midfield third, ada yang namanya defending third. Pertanyaannya, apakah salah satu tim ini berani melakukan pressure di attacking third, artinya di daerah
pertahanan lawan, 16 meter daerah pertahanan lawan. Untuk timnya sendiri daerah penyerangan. Kalau memakai itu tujuannya hanya satu. Kalau dia melakukan pressure di daerah depan itu tujuannya satu. Apa? Dia berharap bisa merebut bola, bisa memenangkan bola di daerah itu. Kalau bola bisa direbut, mencetak gol lebih gampang. Kenapa? Karena dekat dengan gawang. Iya. Nah, karena dia ada kesalahan-kesalahan kecil sehingga terjadi perebutan bola dimenangkan dan bisa langsung terjadi gol ya. Nah, Finishing bukankah ya, saya katakan sebelum-sebelumnya, kalau tim itu berimbang, siapa yang sekecil mungkin melakukan kesalahan di lini belakang dan yang bisa memanfaatkan peluang di lini depan di daerah attacking third, dialah yang memenangkan pertandingan. Iya. Menarik kita lihat, Big. Siapa Iya. yang akan mulai gebrak duluan? Iya. Apakah Inggris? Apakah Argentina ya. Argentina? Kita tahu Argentina punya Messi, seorang pengumpan, seorang pengatur serangan yang brilian, dan dia juga seorang finisher yang bagus. Buktinya apa? 8 gol sudah dicetak. Nah, ini waduh menarik sekali ini, Big. Sangat menarik. Sangat menarik, Big. Coach, saya coba sedikit membahas ini ada pemain-pemain muda di area tengah, Coach. Intensitasnya cukup tinggi. Mereka bermain cukup agresif dan bisa dibilang berani maju naik dan berani turun. Coach, itu di Inggris ada nama-nama Declan Rice dan Elliot Anderson, Coach. Sementara di Argentina dikenal sangat kuat dalam kontrol tempo pertandingan itu Enzo Fernandez, McAllister dan Thiago, Coach. Nah, menurut Coach nih, tim mana yang akan memenangkan duel ini tengah dan seberapa besar pengaruhnya ini terhadap jalannya pertandingan nanti, Coach? Terutama dalam menentukan kemenangan, Coach, nantinya. Big, saya sudah katakan ya. Sebelum-sebelumnya saya sudah katakan, lini mana sih yang paling vital? Lini yang paling vital adalah lini tengah. Siapa yang memenangkan lini tengah, dia berpeluang memenangkan pertandingan. Berpeluang loh ya, bukan saya katakan pasti menang. Karena kalau dia sudah memenangkan lini tengah, dia bisa memberikan suplai ke depan. Tapi kalau depannya membeli kata orang, supaya ketawa, kayak gitu ketawa kalau. Supaya depannya membeli, dia bisa mencetak gol, maka tim itu juga tidak akan menang. Iya kan? Ingat, tim yang menang adalah tim yang lebih banyak mencetak gol. Contoh, tim A mencetak 3 gol, lawannya mencetak 2 gol, maka yang menang adalah tim A. Nah, ini menarik nanti. Menarik. Di depan ada Messi loh. Di Inggris ada Harry Kane, ditambah lagi Bellingham yang sedang naik daun. Ditambah lagi ada Alvarez berdampingan dengan Messi. Ingat, Messi dimanjakan oleh Alvarez dengan umpan-umpannya. Dan Alvarez ini juga bisa menjadi seorang finisher. Buktinya lawan Kroasia dia mencetak 2 gol dan tadi dia menjadi penentu kemenangan. Wah, super luar biasa. Harus disiapkan kopi atau teh tarik. Iya, Bi. Harus ini, Bi. Oke. Coach, salah satu kekuatan Inggris jauh ini di World Cup 2026 adalah keberanian mereka untuk bermain dengan tempo tinggi dan pressure ya, high pressure ya, Coach ya. Namun Argentina juga sangat tenang ketika menghadapi pressure, Coach. Menurut Coach, apakah pressing tinggi dari Inggris ini akan nantinya efektif menghadapi Argentina atau justru memberi ruang buat Argentina untuk menyerang balik, Coach? Justru ini menjadi satu kelemahan, Coach, ketika Inggris mencoba bermain terbuka, justru Argentina yang akan memanfaatkannya, Coach. Menurut Coach seperti apa, Coach? Oke, Big. Karena ini pertandingan belum dimulai kan. Belum dimulai, sementara Inggris mengandalkan lini tengahnya yang kau bilang tadi punya daya dobrak tinggi, punya punya stamina bagus karena usianya masih muda-muda. Tapi itu bisa dilakukan dan bisa berhasil kalau Argentina tidak bisa mengatasi pressure dari Inggris. Pressure itu apa, Bi? Pressure itu adalah penekanan. Penekanan. Artinya pemain tidak diberi kesempatan untuk terima bola dengan bagus. Dalam tekanan, dalam pressure. Nah, ini akan berhasil kalau pemain Argentina lengah atau tidak disiplin.
Oke. Kelebihan Inggris melakukan pressure di lini tengah, Argentina di lini tengah tidak disiplin, berbahaya, akan bocor di situ. Dan ingat, kalau sudah bocor di situ, ada Harry Kane dan ada Jude Jude Bellingham. Bellingham. Ini akan berbahaya dari pertahanan Argentina. Tapi kalau Argentina bisa mengatasi pressure di lini tengah, karena yang kau tanyakan tadi adalah perang di lini tengah, maka hati-hati juga buat Inggris. Karena apa? Jangan lupa ada Messi di situ yang sudah membuktikan dengan 8 gol, dan ada Alvarez yang sudah saya bilang tadi memulangkan Kroasia dengan 2 golnya di Piala Dunia 2022 dan tadi menjadi Swiss ya, penyebab kemenangan Argentina. Dan Argentina ini memang apa ya? Dia kalau main kebanyakan kalah duluan, Bik. Iya. Ingat lawan Mesir ya. Mesir sebelumnya. Verde. Cape Verde ya. Lawan Verde. Juga tadi tertinggal lebih dulu. Nah, tertinggal lebih dulu. Tapi karena Argentina ini punya pengalaman, punya mental juara, Argentina tenang. Kan saya sudah katakan tadi, pemain bintang, pemain yang punya pengalaman besar itu, dia bisa manfaatkan momen-momen dan waktu sekian detik. Oke. Awas hati-hati. Nah, kalau gitu Coach, dari sisi Argentina, kita punya 2 lawan yang sangat berbahaya nih, Harry Kane dan Jude Bellingham. Artinya bagaimana konsentrasinya kemana ini Coach? Karena dua-duanya sama-sama mencetak 6 gol nih Coach. Mana yang harus diberikan penjagaan lebih ketat Coach? Karena kita mencoba menjaga Harry Kane tapi Jude Bellingham lepas, dan mungkin bisa sebaliknya juga. Artinya mana Coach yang harus kita konsentrasi untuk menghalaunya Coach? Dari sisi Argentina Coach. Nah, Inggris punya 2 pemain depan yang berbahaya, yaitu Harry Kane dan Jude Bellingham. Kita akan lihat strategi apa, taktik apa yang dipakai oleh Argentina. Biasanya kalau dia menganggap tim ini bagus dan berbahaya, maka akan memakai namanya compact defense. Artinya apa? Mereka mengadakan penjagaan ketat di daerah 16. Tujuannya Harry Kane supaya tidak bisa cetak gol, Bellingham tidak bisa cetak gol. Maka Argentina akan menyerang melalui counter attack. Nah, pertanyaannya ini dilakukan tidak? Karena ini belum terjadi. Ya kan? Nah, bagaimana sih memakai sistem atau taktik strategi compact defense? Ada kelemahannya, Bi. Compact defense itu ada kelemahannya. Ya kan? Kalau dia lengah, tidak disiplin, akan berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini cukup berbahaya. Kalau dia pakai compact defense, maka di kotak penalti itu banyak orang. Banyak orang dari siapa? Pemainnya yang bertahan itu sendiri, berarti pemain Argentina, juga ada pemain Inggris. Nah, kalau ini mendapatkan tendangan-tendangan dari second line, berbahaya buat Argentina. Karena apa? Pandangan penjaga gawang itu tidak maksimal, tertutup, terhalang. Oleh siapa? Oleh pemain-pemain Argentina. Karena mereka ngumpul di kotak 16. Ditambah lagi pemain-pemain dari Inggris yang ingin mencetak gol. Nah, kan saya sudah bilang, salah satu menghancurkan compact defense apa? Satu main dari sayap. Ketika ada crossing, itulah peluang. Yang kedua apa? Jangan lama-lama pegang bola. Dapat bola bergerak karena dia main tight marking. Yang ketiga apa? Menembak dari second line. Kenapa menembak dari second line? Harapannya pandangan kiper ini tertutup. Siapa tahu dia tembak kena salah satu badannya merubah arah, dan ini sering terjadi. Nah, yang keempat, kalau tidak disiplin bisa-bisa terjadi tendangan penalti. Itu, Bik. Ini seru nanti ini. Apakah akan melakukan itu atau justru Argentina yang melakukan pressure duluan? Iya. Ya kan, mengingat apa? Inggris ini pertahanannya tidak istimewa. Tapi sekali. Inggris hebat di dalam melakukan serangan. Buktinya banyak gol. Tapi Inggris lemah di dalam defense. Buktinya apa? 5 gol Inggris sudah kebobolan. Sementara Argentina ada Messi dan Argentina. Pertanyaannya, apakah ini dipakai oleh Argentina atau justru Argentina menunggu?
Inggris. Ayo masuk kamu, masuk kamu, masuk kamu. Kalau dia sudah masuk, berarti dia meninggalkan space. Ada area. Meninggalkan yang space, kosong. ada area. Ini yang akan dituju. Kira-kira seperti itu, Big. Dan ini akan seru dan menarik. Iya, ya, artinya Argentina dengan segudang pengalamannya dan kreasinya harus bertemu dengan pemain-pemain Inggris yang justru memiliki intensitas dan energi yang cukup tinggi ya, Coach ya. Ya. Seperti itu ya. Oke, oke. Kalau gitu kita coba rangkum, Coach. Bagaimana kekurangan dan kelebihan dari Argentina itu seperti apa kalau menurut Coach ya? Nantinya kita akan bahas juga kekurangan dan kelebihan dari Inggris, Coach. Ya, saya akan bahas dulu Inggris dulu, Big ya. Boleh Inggris dulu, Coach. Inggris ini ya, dia pemain depannya subur. Dia pemain depannya berbahaya. Dia mencetak banyak gol. Tapi kelemahannya apa? Pertahanannya tidak solid. Pertahanannya tidak begitu maksimal. Buktinya apa? Dia kebobolan 5 gol. Bahkan lawan-lawan yang berhasil membobol Inggris ini bukan tim-tim yang besar ya. hebat. Ya. Itu menurut saya kekurangan dan kelebihan dari Tim Inggris ya. Inggris. Mengingat waktu yang tidak terlalu banyak, jadi saya pasti akan mengatur kata-kata dan waktu. Sementara Argentina mental juaranya kelihatan, Bik. Iya. Buktinya apa? Kalah sama Verde. Kalah sama Mesir, kebobolan duluan maksud saya. Tapi dengan ketenangan, dengan pengalaman, dan dengan kerjasama tim, Argentina bisa bangkit. Karena apa? Dia yakin punya Messi di situ. Dia yakin punya Alvarez di situ. Itulah menurut saya kekurangan dan kelebihan. Tapi kalau sudah pertandingan penting seperti ini sama-sama kuat, kembali lagi, Big. Siapa yang bisa memanfaatkan peluang di depan, dialah yang akan memenangkan pertandingan. Iya. Itu seru ini. Dan depan sama-sama hebat ini. Iya. Dan nantinya yang kalah ini harus apa, Coach ya? Oh, pulang kampung. Jangan Angkat lupa, koper Bik. ya, Coach ya? Iya, kan tidak ada ketawanya, tegang terus. Yang kalah, Bik, pulang kampung. Angkat koper. Iya. Bayangin, Bik, ditunggu oleh masyarakatnya sana. Mulai kampung, pulang kampung, akan mendapat serangan-serangan. Maka dia akan all out. Maka dia akan mati-matian dalam pertandingan nanti. Itulah, siapkan kopi dan teh tarik. Ya. Oke. Menarik, Coach, pembahasan kita malam ini. Cuman mungkin kita cukupkan pada sesi kali ini, Coach. Kau lupa mengingatkan. Oh iya, Jangan silakan, lupa share and subscribe. Oh, oke. Kalau gitu kita ulangi gebraknya, Coach ya. Iya. Oke, terima kasih semuanya pemirsa dan gebrak ajur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa. Sehat selalu dan gebrak ajur.